Kalau nggak janji nggak menang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Bunian, yang nonton orang Bunian dan orang awam. Saya pengen mengulas atau mereview ulang tentang apa yang pernah disampaikan oleh Pak Gubernur kemarin. Kalau orang tidak berkhianat kepada saya tidak akan pernah berkhianat. Begitulah ya, lebih kurang beritanya yang sangat menghebohkan itu. Santero Jagat Kepulauan Riau. Saya ingin memulai dengan kata-kata tidak ada kawan yang abadi, tapi kepentingan yang abadi di dalam dunia politik. Begitulah orang-orang politik mengatakan, istilahnya seperti itu. Nah, berbicara tentang kesetiaan, ya, kejujuran, apakah di dalam dunia politik itu diperlukan? Saya pikir sampai detik ini, dan ya jangankan di tingkat daerah ya, di tingkat nasional juga begitu. Pak Prabowo berhadapan dengan Pak Jokowi, terus akhirnya bersanding di kabinet, ya. Apalagi di daerah, kalau ada yang mengatakan kesetiaannya luar biasa terhadap kawan atau lawan politiknya, yaitu saya pikir hanya umur saja, umur politik ya, begitu. Saya pengen mereview ulang ya, sejauh mana gubernur ini setia kepada pendukungnya, kepada temannya, kepada pengurus-pengurus partai yang mungkin satu sama dengan, ya, sama-sama berjuang dengan Pak Gubernur. Nah, saya punya jejak digital di kata ada kan jejak digital ya. Di sini juga ada jejak digital nih. Batam Today, ya. Isinya, judulnya Lamen ancam bongkar bor Ansar Ahmad. Ini tahun 2016 yang lalu ya. Dari 2016 lalu ya, jejak digital ini masih bisa kita lihat ya. Saya bacakan saja ya. Tidak ada angin dan tidak pula ada hujan, tiba-tiba muncul kabar yang menggemparkan dari gedung legislatif Bintan. Ketua DPRD Bintan dari Partai Golkar, Lamen Sarihi, dicopot dari kursi kepemimpinannya. Kabar menggemparkan tersebut tentunya membuat Lamen berang dengan menganggap apa yang dilakukan Ketua DPD Golkar Kepri Ansar Ahmad merupakan sentimen pribadi terhadap dirinya. Nah, itu ya. Sampai saat ini saya belum menerima surat keputusan pemecatan tersebut. Kalau memang benar hal tersebut terjadi, berarti itu adalah sebuah sentimen dan adanya yang menginginkan jabatan saya, ungkap Lamen Sarihi kepada Batam Today.com di ruang kerjanya Selasa 26 April ya 2016. Gitu ya. Lamen menilai munculnya bahasa ini akan dicopot ia akan dicopot dari kursinya sebagai Ketua DPRD Bintan tidak terlepas dari peran Ansar Ahmad dan kroninya yang sengaja menjatuhkan dirinya. Mengingat saat ini di daerah lain sudah tidak ada lagi istilah pecat memecat, justru karena status quo antara kedua kubu di Partai Golkar sudah sama-sama akan melakukan perbaikan untuk kemajuan Golkar ke depannya. Kenapa mesti Lamen yang terus diserang? Harusnya, kalau memang ada salah, harus melalui proses dan prosedur yang ada di partai. Ya. Begitu kira-kira namun bahasa dicopot dan dipecat justru keluar. Ini jelas ada kader Golkar yang baru yang haus jabatan. Ada kader Golkar baru yang haus jabatan, gitu ya. Tanpa memikirkan kemajuan partai ke depan, katanya.
Lamen menegaskan karena ini terkait kepemimpinan Ansar Ahmad selaku mantan Bupati Bintan, maka dirinya pun sudah siap melakukan perlawanan secara terbuka apabila masalah pencopotan tersebut benar adanya. Bisa jadi munculnya isu pencopotan tersebut terkait masalah kasus Gedung Lam Bintan dan STAI. Harus dipahami waktu saya bicara adalah sebagai Ketua DPRD Bintan selaku corong dewan untuk menyampaikan terangnya. Wah, ada apa dengan Gedung Lam dengan STAI ketika itu ya? Harusnya Ansar menyadari kalau selama 10 tahun memimpin Bintan selalu didukung oleh DPRD Bintan dalam membuat kebijakan, sehingga sangat disayangkan justru karena berbeda masalah pendapat atau pilihan yang masih satu atap di bawah Golkar dijadikan permasalahan dan timbul istilah pemecatan dan pencopotan. Ansar Ahmad menjadi pemimpin Bintan selalu kita dukung dan jaga. Tetapi yang terjadi justru menyerang kita. Perlu diingat, selama memimpin Ansar bukanlah sosok malaikat yang tidak pernah salah. Kalau SK pencopotan benar, maka waktunya untuk melawan dan saya tidak akan mundur satu langkah pun, tegas Lamen. Jadi Bang Lamen Sarihi ini salah satu orang penting juga di Golkar ya, sudah lama sekali, dan beliau ini sebenarnya bersahabat dengan antara Bang Ansar dengan gubernur sekarang ini dengan Bang Lamen Sarihi ini. Tapi kenapa tiba-tiba pecah? Siapa yang berkhianat? Saya tidak mau mengatakan salah satunya ada yang berkhianat, tetapi silahkan saja dengan isu sekarang ini heboh-heboh antara berkhianat dan tidak berkhianat. Silakan saja masyarakat menilainya sendiri. Siapa yang sebenarnya melakukan itu? Ya, saya tidak ingin mengatakannya. Ya. Itu satu kasus dengan ketika beliau memimpin Ketua DPD Golkar Provinsi Kepulauan Riau, yang saat itu juga Bang Lamen sebagai Ketua Dewan ya, asal Partai Golkar. Silakan menilainya. Ada satu lagi, ya, itu yang pertama saya sampaikan, sudah saya bacakan tadi. Yang kedua adalah ketika video klarifikasi itu beredar, saya sampaikan ke Datuk Uzrin Hud. Terus Datuk Uzrin Hud mengatakan seperti kecewa juga ya, karena di menit ke-1 detik ke-45 tidak salah saya, Datuk Uzrin menulis di situ bahwa Gubernur Kepri menyebut nama beliau ya. Waktu beliau menjadi bupati, Pak Gubernur sering meminta arahan, begitulah ya. Tetapi ada sedikit kecewaan yang saya lihat di WhatsApp-nya Datuk Uzrin, yang mengatakan ketika saya dijadikan tersangka, ya, Pak Gubernur alias Bang Ansar sudah membuat surat ke Salih Yassin. Salih Yassin itu adalah Gubernur Riau ketika itu, meminta saya diganti, padahal belum ada keputusan ingkrah ketika itu, cuman baru dinyatakan status tersangka. Nah, silakan saja masyarakat umum menilai ya apa yang terjadi saat itu ya, itu WhatsApp dari Datuk Uzrin Hud kepada saya ketika video klarifikasi Bang Ansar itu dikirim ke saya oleh salah seorang pengurus Partai Golkar juga ya, yang sudah saya bukan kemarin. Beliau mengirim itu dan saya share ke Datuk Uzrin Hud dan dibalas dengan kata-kata seperti itu. Nah, ada lagi terkait dengan perjuangan Provinsi Kepulauan Riau ya. Saya itu yang pertama tadi Bang Lamen Sarihi beritanya tadi ya. Yang kedua Datuk Uzrin Hud, yang ketiga ini terkait dengan perjuangan Provinsi Kepulauan Riau terdahulu. Saya pengen menyampaikan ada 7 orang yang menginginkan beliau di penjara ketika itu. Saya ketemu sama seorang pengacara. Nah, beliau bernama Pak Tony Babu. Beliau ini adalah pensiunan Angkatan Laut katanya. Terus setelah pensiun beliau berprofesi sebagai pengacara.
Nah, beliaulah bercerita kepada saya tentang 7 orang yang berkhianat yang ingin memasukkan Dato' Uzrin dalam penjara, dan itu sayangnya tidak saya tulis dalam buku karangan saya itu Uzrin Hun Mengugat. Kenapa tidak saya tulis? Karena saya tidak mau sejak buku itu disimpan orang. Suatu saat buku itu akan disimpan orang, ya, akan dibaca ulang suatu saat nanti siapa yang berjumpa dengan buku itu, dan tertulis nama 7 orang itu. Akhirnya saya mengambil inisiatif, saya tidak menuliskan nama-nama terhadap 7 orang yang disebut oleh Pak Tony Babu gitu, saat itu. Jadi supaya tidak berpolemik suatu saat nanti, saya tidak tuliskan nama-nama itu. Tetapi saya pernah BBM dulu kan, sekarang WhatsApp, ya, dulu namanya BBM. Nah, saya pernah mengirim pertanyaan kepada salah seorang satu dari 7 orang itu. Saya katakan, kenal dengan Pak Tony Babu? Beliau menjawab, kenal, langsung merespon bahwa itu sudah peristiwa masa lalu, tidak usah diukir lagi, ya. Nah, itu yang pengen, tapi itu nanti khusus saya ceritakan secara khusus. Tapi nantilah menjelang 2024 ya, saya akan cerita itu, ya. Jadi di dalam dunia politik, setia atau tidak setia itu relatif kepada siapa. Kepada orang, kalau orangnya sama-sama memiliki kepentingan, bisa saja setia walaupun tidak sejalan atau walaupun tidak dalam satu kapal, ya. Walaupun dalam satu kapal, kalau tidak sama-sama memiliki kepentingan, ya tidak berjalan juga, berjalan masing-masing juga. Jadi di dalam dunia politik tidak mengenal setia atau tidak setia, tetapi mengenal sejauh mana kepentingan itu bisa terpenuhi, kepentingan itu bisa berjalan, ya, barulah politik itu bisa dikatakan sama-sama senasib, sama-sama seperjuangan. Tetapi ketika kepentingan itu sudah tidak ada, maka nonsen, ya, omong kosong kalau bisa bersama seperti seorang sahabat, ya. Mungkin kita punya sahabat masa kecil kita, hari ini kita masih bermain sama dia, ya. Dari kecil sampai tua sekarang ini, sudah dewasa sekarang ini masih juga bermain-main dengan, kadang-kadang masih ngumpul, ya, masih duduk, masih ngopi bareng dengan kawan-kawan masa lalu, ya, masa kecil. Tapi kalau di dunia politik tidak ada kawan yang abadi. Ya, mungkin kalau teman masa kecilnya masuk partai A dan kita masuk partai B, pasti akan ada perseteruan, tidak ada kata bersama, kecuali ada kepentingan bersama. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.